Ya, tanya langsung aja ke tim kuasa hukum ya. Berapa hari di Jakarta, Pak? Berapa hari Pak di Jakarta Pak? Belum tahu. Gimana? Banyak pertemuan. Kalau pertemuan dengan polisi, Ya, pertemuan dengan polisi. ya pertemuan dengan kawan lama. Akan bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo nggak Pak? Pak, kalau Ya, yang Sespim udah. dikritisi itu Pak, pertemuan dengan Sespim dikritisi gimana Pak Hah? tanggapannya? Pertemuan dengan sistem Polri itu, Pak. Sespim Polri Ya Pak. kita ini di rumah kan yang datang banyak. Ada yang dari Taruna Nusantara, ada yang juga pernah dari Angkatan Laut, Taruna Angkatan Laut. Kemarin yang dari kepolisian ada dari Sespim. Datang menanyakan mengenai yang berkaitan dengan leadership, ada yang berkaitan dengan ya urusan-urusan sebetulnya nanti ke depan akan seperti apa. Saya sampaikan yang saya tahu, yang saya nggak tahu, nggak mungkin nggak saya sampaikan. Matahari kembar karena ada banyak kunjungan itu. Kan sudah saya sampaikan bolak-balik, tidak ada matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Dah. Pak, terkait dengan adanya dukungan PAN untuk sudah sowan ke Bu Mega belum, Pak? Masih lewat komisi. Pak, sudah sowan belum Pak ke Bu Mega? Ya Pak, terima kasih. Pak, sudah ke Bu Mega belum? Terima kasih Pak. Oke Bang, sampai ketemu ya. Oke Bang. Hati-hati. Al pertemuan ini Mas. Gimana? Oh. Ya hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada di media. Mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum tentunya harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum sebagai kuasa Bapak. Melakukan laporan ya Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan apa Bang? Tadi Bang, ada arahan khusus apa terkait ijazah palsu dari Pak Jokowi? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. Masih dipastikan akan melakukan atau enggak ya? kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan spill ya. Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Tokoh publik atau warga biasa itu Bang? Atau konten kreator? Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi kira-kira. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan lah, Bang, kalau gugatan yang SMK gimana Bang? Mobil SMK terkait kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu, Mas. Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan kita persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif
yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua harus tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau ditanya jumlahnya. Pak Jokowi sudah melakukan komunikasi dengan Bang Yakub ini sejak kapan sih Bang sampai udah dikumpulkan bukti-bukti? Gini Mbak, bahwa sebenarnya kalau kasus ini kalau kita bedah lagi kan sebenarnya sudah 2 tahun lebih ya, sudah berjalan. Dan selama ini dari Bapak Jokowi mengambil posisi yang sangat pasif. Mungkin mengingat beliau juga merupakan Presiden Republik Indonesia pada saat itu, sehingga mungkin beliau juga tidak akan mau mengambil langkah hukum apapun. Tapi makin kesini beliau sudah tidak lagi menjabat, sudah dalam masa pensiunnya beliau sebagai Presiden, tapi masih ada pihak-pihak yang mencoba memframing Bapak untuk bahwa mengenai tuduhan ijazah palsu itu. Sehingga ya mungkin satu-satunya cara ya akan kita ambil langkah hukum. Jadi kami juga ingin meluruskan juga sedikit bahwa ada framing-framing di media seakan-akan tunjukkan aja lah Pak ijazahnya, tunjukkan aja pasti selesai kasusnya. Pertama kami sampaikan bahwa kalau sampai kita tunjukkan, ini merupakan presiden yang sangat-sangat buruk untuk penegakan hukum di Republik ini. Indonesia kan negara hukum, semua ada prosedurnya. Kalau ingin melaksanakan, meminta hak, itu ada prosedurnya. Ada gugatan, ada pelaporan, dan lain-lain. Sehingga kalau memang ada pihak-pihak yang merasa mereka memiliki hak untuk itu, silahkan. Tapi kan presiden buruknya kenapa? Bayangkan aja Mbak, kalau nanti misalnya semua masyarakat luas, termasuk pejabat-pejabat negara, kepala daerah, menteri-menteri, itu semua bisa asal dimintakan aja oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, mana ijazahnya? Ijazahnya palsu ya? Tolong perlihatkan ke saya. Apakah itu menjadi contoh hukum yang baik? Kan sangat tidak. Gitu. Jadi ini pembelajaran hukum yang baik juga. Jangan sampai ini bisa terjadi ke masyarakat lain. Bahwa semua orang bisa seenaknya dimintakan ijazah dan harus memperlihatkan seakan-akan itu merupakan beban pembuktiannya ada di tertuduhnya itu sendiri. Kan itu sangat tidak baik. Itu pertama. Kedua, karena kasus ini juga sudah berjalan cukup lama, kami sudah 2 kali melakukan konferensi pers khusus untuk menerangkan ini. Dan kami sudah melihat sendiri ijazah Bapak Jokowi dengan mata kepala kami sendiri. Sudah juga dikonfirmasi oleh pihak UGM sebagai pihak yang menerbitkan, artinya pihak yang berwenang. Namun masih juga ada pihak-pihak yang mempertanyakan ini. Jadi kalau menurut pendapat kami, ini sudah bukan lagi mengenai ijazah Bapak. Ini bukan lagi mengenai ada niat betul untuk mengkonfirmasi, memverifikasi ijazah Bapak. Karena ini sudah dilakukan konfirmasi oleh pihak UGM. Apalagi? Jadi kami melihat pendapat kami ini sudah ada juga ya mungkin upaya-upaya beberapa kelompok masyarakat juga atau pribadi juga untuk mendiskreditkan, menyerang martabat Bapak Jokowi. Inilah mengapa juga kami tentunya sebagai kuasa hukum terus berdiskusi dengan Bapak sangat intens mengenai ini, dan ya mungkin dalam waktu dekat kita akan ambil langkah-langkah hukum. Kemarin Pak Jokowi menyatakan siap menunjukkan ijazah aslinya selama dipanggil persidangan atau hakim gitu. Itu sudah konsultasi dengan tim kuasa hukum atau gimana? Sudah. Akan hadir di sidang berarti Pak Jokowi besok? Tentunya prosedurnya kan sudah ada. Kalau nanti kita tempuh pidana sudah ada diatur dalam KUHP, semuanya jelas. Kapan kita harus menunjukkan itu, kapan kita harus memperlihatkan itu, apakah ke penyidik kita perlihatkan, apakah nanti diminta hakim, itu semua sudah ada mekanismenya. Tapi poinnya adalah Bapak Jokowi sangat tidak keberatan kalau memang dimintakan sesuai dengan hukum. Itu poin paling penting. Gitu. Ini laporannya langsung ke pengadilan atau ke kepolisian? Masih kita tinjau lagi. Namun sepertinya pidana perdata sih tetap kita cadangkan hak hukum tersebut, hak Bapak. Cuman di masa dekat ini mungkin akan kita tempuh jalur pidana mungkin. Kepolisian berarti ya? Kemungkinan seperti itu. Bang, penegasan artinya kalau yang meminta untuk menunjukkan ijazah itu adalah mereka yang Siap, sangat siap. Dan itu dari awal Pak Jokowi juga memberikan kami pesan bahwa ya selama itu sesuai, yang meminta pihak-pihak berwenang pasti. Karena Pak Jokowi taat hukum. kalau yang meminta itu adalah pihak yang berwenang, itu kan menjadi presiden yang buruk. Bukan, karena itu kan dalam sistem itu salah satu alur penegakan hukum.
Artinya sudah ada prosedurnya. Indonesia kan negara hukum. Bapak Jokowi juga memiliki hak yang sama. Semua orang memiliki kedudukan hukum yang sama. Diatur dalam konstitusi kita, kedudukan hukum yang sama. Artinya kalau itu memang dimintakan oleh hukum, secara prosedur yang benar, pasti Bapak kooperatif dan akan menunjukkan. Kita mungkin ada sekitar 15 orang tim kita. Ada tambahan mungkin? Cukup, kita hanya mau menyampaikan tadi kita menyerahkan kepada Bapak itu sebenarnya hasil report kajian kita. Jadi yang tadi Bapak bawa itu detailnya. Sehingga memang seperti tadi Pak Yaakob bilang, kita sudah rampung dan siap untuk tayang, kira-kira seperti itu. Dari saya cukup. Jadi Bapak merasa puas ya Bang dengan hasil kajiannya? Puas tidak puas kan ini lebih kepada sebenarnya Bapak menyayangkan, dan oleh karena itu kita minta dukungan pers untuk menyiarkan suatu hal yang benarnya, sekaligus menyampaikan kepada masyarakat untuk menghentikan narasi-narasi negatif dalam pencemaran nama baik yang disampaikan. Nah, kira-kira kan ada opsi somasi nggak sebelum nanti akan melakukan laporan? Jadi sebenarnya apa yang kita sampaikan ini dan kemarin konferensi pers itu sudah terbuka. Kita sudah bilang hentikan, tolong jangan sampai melewati lagi, tapi masih terus, artinya ada niatan. Kira-kira seperti itu. Cukup ya? Ada yang lain Kira-kira kapan Bang? Minggu ini? Dalam Minggu ini Bang? Ya mungkin dalam waktu dekat. Nanti akan kami kamu infokan. Ya bisa jadi minggu ini. Tapi ya tetap kembali lagi kami tetap menghimbau juga kepada seluruh pihak untuk tidak melakukan provokasi ataupun terprovokasi juga dengan adanya berita-berita tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Pak Jokowi. Kembali lagi kami tidak bosan untuk mengulang ini bahwa ini sudah diuji berkali-kali di pengadilan, sudah dikonfirmasi oleh UGM. Jadi ya kami tetap menghimbau untuk masyarakat tidak terprovokasi lah. Untuk Terima kasih. Orang yang mau dilaporin ini berasal dari mana aja? Mungkin nanti baru bisa kami sampaikan. Ya mungkin nanti kita sampaikan lah di waktu yang tepat. Inisial belum bisa kami sampaikan, tapi nanti pasti akan kami sampaikan. Penyelenggara negara atau bukan? Nanti kita lihat. Apalagi perempuan. Wah, tunggu tanggal mainnya. Tapi akan ada penyampaian lagi apa? Tentunya kan kalau investigasi internal kita riset kita semua terus berjalan ya. Jadi sementara mungkin udah ada sejumlah orang yang mungkin akan kita lakukan pelaporan, tapi ya bisa jadi terus bertambah seiring berjalannya waktu. Bisa jadi, cuman sementara ya mungkin ya itu angkanya mungkin sementara ya. Oke. Siap. Terima kasih teman-teman ya. semua. Terima kasih ya. Thank you teman-teman semua. Sorry, lupa. Aduh, pegel banget. Ya pemirsa, baru saja kita saksikan hasil dari pertemuan Jokowi dengan tim kuasa hukumnya untuk membahas tuduhan ijazah palsu Jokowi di sebuah resto di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ya, Jokowi menyebut bahwa siap membahas langkah hukum soal tuduhan ijazah palsu. Dalam preskon barusan, kuasa hukum telah menyampaikan bahwa pihaknya telah mengumpulkan bukti dan dokumen dan sudah di tahap finalisasi untuk mengambil langkah hukum selanjutnya. Pemirsa, sebelumnya puluhan orang mendatangi kediaman Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Kedatangan massa untuk mempertanyakan keaslian ijazah mantan orang nomor 1 Indonesia tersebut. Puluhan warga dari tim pembela ulama dan aktivis berdemonstrasi di depan kediaman Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah.
untuk mengklarifikasi keaslian ijazah mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Massa sempat bertahan di depan pintu masuk kediaman Joko Widodo meski berbarengan dengan ratusan orang yang sedang antre untuk berfoto bersama Joko Widodo. Joko Widodo pun memberi kesempatan kepada perwakilan pendemo untuk berdialog di dalam rumahnya. Namun perwakilan pendemo menyebut tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Pak Jokowi, Pak. Ketemu ya. Terus gimana Pak? Ketemu Barusan Pak gimana Jokowi Pak? dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM, ya S1 UGM. Nggak ditunjukkan tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan terus langkah apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA ya itu ini tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik. Satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya, masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga keluar tuh, ini sederhana loh. Ya itu sederhana gitu, seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat, ini loh gitu kan ijazah asli saya, selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan, sebetulnya itu. Sebelumnya ratusan orang yang juga dari tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk meminta klarifikasi kepada UGM terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Perwakilan massa menyebutkan bahwa isu ini akan selesai jika Presiden ke-7 Joko Widodo memperlihatkan ijazahnya kepada khalayak. Presiden Jokowi kita berharapkan untuk punya etikat baik. Kalau memang Presiden itu punya ijazah, serahkan. Saya meyakini kalau itu diserahkan, selesai masalahnya. Tetapi ketika di pengadilan, kita melihat proses hukum itu berjalan, orang yang menuduh sementara divonis hukum, tetapi belum bisa dibuktikan di pengadilan ijazah itu ada atau tidak. Oleh karena itu hari ini tim pembela ulama dan aktivis dari Jakarta hadir dalam rangka klarifikasi dengan pihak UGM untuk menentukan apakah ijazah itu asli atau tidak. Sementara itu Joko Widodo selalu menyampaikan dirinya benar-benar kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dan ijazahnya resmi dikeluarkan oleh UGM dan sudah disampaikan tidak hanya sekali oleh Rektor UGM hingga dekan. Dari Solo, Jawa Tengah dan Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, Septiantoro, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut tentang kasus ini kita telah terhubung dengan Yakub Hasibuan, kuasa hukum dari Jokowi. Selamat sore, Bapak Yakub Hasibuan. Ya, boleh saya tanya apa saja yang dibahas dalam pertemuan dengan Jokowi? Kami berdiskusi banyak mengenai fakta-fakta dan tentunya analisis dan tinjauan-tinjauan hukum yang telah kami lakukan selama ini. Kami juga memberikan beberapa bukti-bukti yang sudah kami kumpulkan kepada Bapak Jokowi untuk Bapak Jokowi tentunya pertimbangkan. Karena bagaimanapun Bapak Jokowi lah yang dapat membuat keputusan akhir apakah tetap ingin mengambil langkah hukum atau tidak. Tapi kami tentunya sebagai kuasa hukum sudah memberikan semua nasihat-nasihat hukum dari sisi yuridisnya seperti apa untuk nanti akan dipertimbangkan oleh Pak Jokowi. Apakah sudah ada kepastian akan mengambil langkah hukum atau masih menimbang-nimbang? Kalau kami dari kuasa hukum sudah bukti-bukti dan dokumen yang ada, Mbak. Tapi kembali lagi tentunya ini masih dalam pertimbangan Bapak seperti apa, Pak Jokowi. Namun kalau dari sisi persiapan kami sudah sangat siap untuk melaksanakan. Tadi disebut bahwa ada 4 orang yang diduga melanggar hukum. Nah ini kira-kira akankah diadakan rilis siapa saja atau bagaimana?
Iya, jadi sementara ini memang sudah ada 4 orang yang kami lengkapi semua dokumen dan bukti-buktinya. Kapan dugaan tindak pidana dilakukan, di mana dugaan tindak pidana dilakukan, dengan metode apa dugaan tindak pidana dilakukan, dan sebagainya. Namun untuk nama-nama tersebut belum dapat kami sampaikan sekarang. Tentunya ini masih menunggu kembali lagi konfirmasi akhir dari Pak Jokowi seperti apa. Namun jika nanti kami dapat arahan dari Bapak untuk melanjutkan langkah hukum ini, tentunya kami akan sampaikan siapa saja. Kalau identitasnya belum bisa diumumkan, namun apakah kita bisa mengetahui peran dari keempat orang tersebut, Yakub? Iya, tentunya kan Mbak, kalau kita lihat ini secara seksama, ini kan permasalahan ini sudah cukup berlarut-larut ya. Perkara ini sudah dimulai dari beberapa tahun yang lalu. Kami sendiri juga sudah menjadi kuasa hukum Pak Jokowi sejak 2023. Ada 3 gugatan yang diajukan juga oleh beberapa pihak, dan itu juga tidak diterima gugatannya. Dan kemudian kami juga, kalau ditanya, kami juga sudah melihat langsung ijazah Bapak dengan mata kepala kami sendiri. Hal ini juga sudah dikonfirmasi juga oleh UGM sebagai pihak yang berwenang. Kemudian teman-teman Bapak juga, ini yang sisi non formalnya, teman-teman Pak Jokowi juga sudah memberikan keterangan juga, menceritakan bahkan pengalaman mereka seperti apa selama menjalani kuliah. Dan terakhir juga dari pihak rektorat pun juga sudah memberikan konfirmasi ulang lagi. Jadi bukan hanya sekali, tapi konfirmasi ulang lagi mengenai semua status perkuliahan Bapak dari dulu hingga semua rekor-rekor akademiknya pun ternyata masih lengkap juga. Jadi kami juga bingung sebenarnya kenapa masalah ini terus masih terjadi. Oleh karena itu, dengan adanya pemberitaan provokasi-provokasi yang dilakukan beberapa pihak, ya kami lihat perlu diambil langkah-langkah hukum. Karena tentunya ini menurut pandangan kami bukan lagi mengenai usaha mereka untuk mencari kebenaran material mengenai keaslian ijazah Bapak Jokowi, tapi beberapa sudah mengarah menjurus ke arah fitnah dan adanya dugaan percobaan untuk mendiskreditkan nama baik tentunya dari Bapak Jokowi itu sendiri. Jadi itulah alasannya kenapa kami sudah mempertimbangkan mengambil langkah hukum gitu, Mbak. Ya, selama proses hukum ini masih berlangsung, adakah kemungkinan 4 orang yang melanggar hukum ini akan bertambah jika memang ada oknum-oknum yang katakanlah melakukan tuduhan atau sesuatu yang melanggar hukum, apakah akan bertambah? Mungkin bisa bertambah. Sementara ini kan yang sudah kami lengkapi ya memang jumlahnya seperti itu. Oleh karena itu makanya kami selalu menghimbau, beberapa kali kami melakukan konferensi pers juga untuk menghimbau para pihak untuk berhenti melakukan provokasi, dan juga menghimbau masyarakat tidak terprovokasi juga dengan adanya berita-berita yang menyesatkan seperti itu. Kembali lagi Mbak, ini sudah dikonfirmasi oleh pihak yang berwenang, yaitu UGM juga dan seterusnya, sehingga kalau masih ada itu juga, masih ada tuduhan-tuduhan seperti itu, masih ada juga provokasi seperti itu, ya mungkin kami akan consider untuk mengambil langkah hukum juga kepada pihak-pihak yang menyebarkan berita tuduhan seperti itu. Apa poin utama yang tadi disampaikan oleh Pak Jokowi ketika berbicara dengan tim kuasa hukum? Tentunya poin utamanya adalah Bapak Jokowi ini kan adalah warga negara Indonesia juga yang memiliki hak juga. Jadi selama ini orang mungkin melihat dia sebagai presiden, tapi lupa bahwa beliau itu juga WNI juga, yang diatur oleh konstitusi memiliki kedudukan hukum yang sama. Nah, jadi sekarang sedang mempertimbangkan apakah Bapak akan menggunakan hak tersebut. Itu kan hak hukum yang dimiliki oleh beliau untuk melakukan proses-proses atau tindakan-tindakan yang sudah diatur. Jadi lebih ke arah situ, Mbak. Ya, setelah sekian lama, arah Pak Jokowi ini akan lebih ke mengambil langkah hukum atau seperti apa? Kalau untuk sementara ini? Kelihatannya tentunya kami sebagai
Ya, untuk sementara ini tentunya kalau kami dari kuasa hukum kan memberikan analisa kami sesuai dengan keahlian kami. Namun kembali lagi, itu semua keputusan masih ada di Bapak Jokowi, walaupun kalau kami dari kuasa hukum melihatnya persiapannya sudah cukup matang, sudah 95%. Jadi ya semua masih menunggu keputusan dari Bapak Jokowi. Tentunya banyak hal yang dipertimbangkan oleh beliau, walaupun beliau selama bertahun-tahun ini sudah cukup sabar, sama sekali tidak mengambil langkah hukum apapun, digugat pun kami respon sesuai dengan hukum juga, kami jawab, di persidangan kami hadir juga dan sebagainya. Jadi ya mungkin setelah bertahun-tahun ini ya mungkin sekarang dengan adanya perkembangan eskalasi seperti ini ya mungkin pandangan Pak Jokowi juga sudah berbeda mungkin. Ya, seperti kita ketahui isu ini sudah sekian lama bergulir. Nah, kenapa alasan Pak Jokowi apa baru akan mengambil langkah hukum sekarang juga? Ya, tentunya kan beliau adalah seorang negarawan ya, Mbak. Bisa kalau kita bisa mengerti, mungkin dari 2 tahun lalu beliau merupakan presiden. Jadi di posisi seperti itu mungkin beliau, saya nggak tahu juga. Ini kan saya tidak bisa berbicara atas nama beliau mengenai ini. Cuman kalau saya bayangkan, saya sebagai warga negara Indonesia saja, bukan sebagai kuasa hukumnya, ya mungkin beliau berpikir bahwa ya sudahlah, karena saya presiden, wajarlah kalau orang mencoba mengkritisi saya, walaupun caranya pun tidak bisa dibenarkan, Mbak, dengan melakukan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dan sudah ke arah fitnah seperti itu. Namun sekarang dengan Bapak bukan lagi presiden, sudah pensiun beberapa bulan, masih tetap juga dibahas dan dituduh-tuduh atas hal-hal yang sangat tidak berdasar, ya mungkin sekarang sudah berbeda pandangan Bapak, Mbak. Baik, terima kasih Saudara Yakub Hasibuan. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, baru saja Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan kuasa hukumnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi akhirnya mengambil langkah hukum atas tuduhan-tuduhan terkait ijazah palsu, dan berikut pernyataan Jokowi dan kuasa hukumnya. Akan bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo, Pak? Pak, kalau ya, yang Sespim dikritisi itu, Pak, pertemuan dengan Sespim dikritisi gimana tanggapannya? Pertemuan dengan Sespim Polri ini, Pak. Ya, kita ini di rumah kan yang datang banyak, ada yang dari Taruna Nusantara, ada yang juga pernah dari Angkatan Laut, Taruna Angkatan Laut, kemarin yang dari kepolisian ada dari Sespim, datang menanyakan mengenai yang berkaitan dengan leadership, ada yang berkaitan dengan ya urusan-urusan sebetulnya nanti ke depan akan seperti apa. Saya sampaikan yang saya tahu, yang saya nggak tahu nggak mungkin nggak saya sampaikan. Matahari kembar karena ada banyak kunjungan itu. Kan sudah saya sampaikan bolak-balik, tidak ada matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Dah. Pak, terkait dengan adanya dukungan PAN untuk Pak Prabowo di 2029, Pak. Ya, hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi, dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada di media. Mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum tentunya harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum sebagai kuasa Bapak. Laporan ya, Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan
analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan khusus apa Bang? Tadi Bang, ada arahan khusus apa terkait ijazah palsu dari Pak Jokowi? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. Masih dipastikan akan melakukan atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan spill ya. Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Tokoh publik atau warga biasa itu Bang? Atau konten kreator? Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi kira-kira. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan lah, Bang, kalau gugatan yang SMK gimana Bang? Mobil SMK terkait kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu, Mas. Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan kita persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua harus tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau ditanya jumlahnya. Pak Jokowi sudah melakukan komunikasi dengan Bang Yakub ini sejak kapan sih Bang sampai udah dikumpulkan bukti-bukti? Gini Mbak, bahwa sebenarnya kalau kasus ini kalau kita bedah lagi kan sebenarnya sudah 2 tahun lebih ya, sudah berjalan. Dan selama ini dari Bapak Jokowi mengambil posisi yang sangat pasif. Mungkin mengingat beliau juga merupakan Presiden Republik Indonesia pada saat itu, sehingga mungkin beliau juga tidak akan mau mengambil langkah hukum apapun. Tapi makin kesini beliau sudah tidak lagi menjabat, sudah dalam masa pensiunnya beliau sebagai Presiden, tapi masih ada pihak-pihak yang mencoba memframing Bapak untuk bahwa mengenai tuduhan ijazah palsu itu. Sehingga ya mungkin satu-satunya cara ya akan kita ambil langkah hukum. Jadi kami juga ingin meluruskan juga sedikit bahwa ada framing-framing di media seakan-akan tunjukkan aja lah Pak ijazahnya, tunjukkan aja pasti selesai kasusnya. Pertama kami sampaikan bahwa kalau sampai kita tunjukkan, ini merupakan presiden yang sangat-sangat buruk untuk menegakkan hukum di Republik ini. Indonesia kan negara hukum, semua ada prosedurnya. Kalau ingin melaksanakan, meminta hak, itu ada prosedurnya. Ada gugatan, ada pelaporan, dan lain-lain. Sehingga kalau memang ada pihak-pihak yang merasa mereka memiliki hak untuk itu, silahkan. Tapi kan presiden buruknya kenapa? Bayangkan aja Mbak, kalau nanti misalnya semua masyarakat luas, termasuk pejabat-pejabat negara, kepala daerah, menteri-menteri, itu semua bisa asal dimintakan aja oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, mana ijazahnya? Ijazahnya palsu ya? Tolong perlihatkan ke saya. Apakah itu menjadi contoh hukum yang baik? Kan sangat tidak. Gitu. Jadi ini pembelajaran hukum yang baik juga. Jangan sampai ini bisa terjadi ke masyarakat lain. Bahwa semua orang bisa seenaknya dimintakan ijazah dan harus memperlihatkan seakan-akan itu merupakan beban pembuktiannya ada di tertuduhnya itu sendiri. Kan itu sangat tidak baik. Itu pertama. Kedua, karena kasus ini juga sudah berjalan cukup lama, kami sudah 2 kali melakukan konferensi pers khusus untuk menerangkan ini. Dan kami sudah melihat sendiri ijazah Bapak Jokowi dengan mata kepala kami sendiri. Sudah juga dikonfirmasi oleh pihak UGM sebagai pihak yang menerbitkan, artinya pihak yang berwenang. Namun masih juga ada pihak-pihak yang mempertanyakan ini. Jadi kalau menurut pendapat kami, ini sudah bukan lagi mengenai ijazah Bapak. Ini bukan lagi mengenai ada niat betul untuk mengkonfirmasi, memverifikasi ijazah Bapak. Karena ini sudah dilakukan konfirmasi oleh pihak UGM. Apalagi? Jadi kami melihat pendapat kami ini sudah ada juga yang mungkin upaya-upaya beberapa kelompok masyarakat juga atau pribadi juga untuk mendiskreditkan, menyerang martabat Bapak Jokowi. Inilah mengapa juga kami tentunya sebagai kuasa hukum terus berdiskusi dengan Bapak sangat intens mengenai ini,
Dan ya mungkin dalam waktu dekat kita akan ambil langkah-langkah hukum. Kemarin Pak Jokowi menyatakan siap menunjukkan ijazah aslinya selama dipanggil persidangan atau hakim gitu. Itu sudah konsultasi dengan tim kuasa hukum atau gimana? Sudah. Akan hadir sidang berarti Pak Jokowi besok? Tentunya prosedurnya kan sudah ada. Kalau nanti kita tempuh pidana sudah ada diatur dalam KUHP, semuanya jelas. Kapan kita harus menunjukkan itu, kapan kita harus memperlihatkan itu, apakah ke penyidik kita perlihatkan, apakah nanti diminta hakim, itu semua sudah ada mekanismenya. Tapi poinnya adalah Bapak Jokowi sangat tidak keberatan kalau memang dimintakan sesuai dengan hukum. Itu poin paling penting. Berarti ini laporannya langsung ke pengadilan atau ke kepolisian? Masih kita tinjau lagi. Namun sepertinya pidana perdata sih tetap kita cadangkan hak hukum tersebut, hak Bapak. Cuman di masa dekat ini mungkin akan kita tempuh jalur pidana mungkin. Kepolisian berarti ya? Kemungkinan seperti itu. Bang, penegasan artinya kalau yang meminta untuk menunjukkan ijazah itu adalah mereka yang siap, sangat siap. Dan itu dari awal Pak Jokowi juga memberikan kami pesan bahwa ya selama itu sesuai, yang meminta pihak-pihak berwenang pasti. Karena Pak Jokowi taat hukum. Bukan, karena itu kan dalam sistem itu salah satu alur penegakan hukum. Artinya sudah ada prosedurnya. Indonesia kan negara hukum. Bapak Jokowi juga memiliki hak yang sama. Semua orang memiliki kedudukan hukum yang sama. Diatur dalam konstitusi kita, kedudukan hukum yang sama. Artinya kalau itu memang dimintakan oleh hukum secara prosedur yang benar, pasti Bapak kooperatif dan akan menunjukkan. Bakal berapa lawyer yang akan menunjukkan? Kita mungkin ada sekitar 15 orang tim kita. Ada tambahan mungkin? Cukup, kita hanya mau menyampaikan tadi kita menyerahkan kepada Bapak itu sebenarnya hasil report kajian kita. Jadi yang tadi Bapak bawa itu detailnya. Sehingga memang seperti tadi Pak Yaakob bilang, kita sudah rampung dan siap untuk tayang, kira-kira seperti itu. Dari saya cukup. Jadi Bapak merasa puas ya Bang dengan hasil kajiannya? Puas tidak puas kan ini lebih kepada sebenarnya Bapak menyayangkan, dan oleh karena itu kita minta dukungan pers untuk menyiarkan suatu hal yang benarnya, sekaligus menyampaikan kepada masyarakat untuk menghentikan narasi-narasi negatif dan pencemaran nama baik yang disampaikan. Kira-kira kan ada opsi somasi nggak sebelum nanti akan melakukan laporan? Jadi sebenarnya apa yang kita sampaikan ini dan kemarin konferensi pers itu sudah terbuka. Kita sudah bilang hentikan, tolong jangan sampai melewati lagi, tapi masih terus, artinya ada niatan. Kira-kira seperti itu. Cukup ya? Ada yang lain Kira-kira kapan Bang? Minggu ini? Dalam waktu dekat? Ya mungkin dalam waktu dekat. Nanti akan kami kamu infokan. Ya bisa jadi minggu ini. Tapi ya kembali lagi kami tetap menghimbau juga kepada seluruh pihak untuk tidak melakukan provokasi ataupun terprovokasi juga dengan adanya berita-berita tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Pak Jokowi. Kembali lagi kami tidak bosan untuk mengulang ini bahwa ini sudah diuji berkali-kali di pengadilan, sudah dikonfirmasi oleh UGM. Jadi ya kami tetap menghimbau untuk masyarakat tidak terprovokasi lah. Itu poin. Orang yang mau dilaporin ini berasal dari mana aja? Mungkin nanti baru bisa kami sampaikan. Next episode. Ya mungkin nanti kita sampaikan lah di waktu yang tepat. Inisial belum bisa kami sampaikan, tapi nanti pasti akan kami sampaikan. Penyelenggara negara atau bukan Pak? Nanti kita lihat. Apalagi perempuan. Wah, tunggu tanggal mainnya. Tapi akan ada penambahan lagi ya Pak? Tentunya kan kalau investigasi internal kita riset kita semua terus berjalan ya. Jadi sementara mungkin udah ada sejumlah orang yang mungkin akan kita lakukan pelaporan, tapi ya bisa jadi terus bertambah seiring berjalannya waktu. Bisa jadi, cuman sementara ya mungkin ya itu angkanya mungkin sementara ya. Oke. Siap. Terima kasih teman-teman semua. Thank you teman-teman semua. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda.